Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat tani dimana saja pun berada, semoga dalam lindungan Allah diberikan kesehatan dan keselamatan, sukses dengan segala usaha, khususnya di bidang pertanian. Nah, sahabat tani, sekarang kita berada di kebun atau ladang tanaman cabai kita. Tentunya tidak bosan-bosannya kita memantau dan memeriksa situasi dan kondisi tanaman cabai kita setiap harinya, ya. Ini dengan usaha dan upaya yang sudah kita lakukan. Namun yang namanya serangan hama, ya, penyakit dengan tanaman cabai kita ini tetap juga terserang, ya. Padahal usaha dan upaya sudah maksimal kita lakukan untuk perawatannya, namun tidak sesuai dengan rencana dan cita-cita kita. Nah, itulah memang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang manusia yang tidak bisa melawan kehendak, keputusan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kondisi tanaman kita seperti ini, ya, terkadang memang membuat hati kita lemah, semangat kita kendor, ya, bahkan bisa membuat kita malas, ya, untuk melanjutkannya, merawatnya, disebabkan karena adanya serangan-serangan hama seperti ini, ya, memang sangat-sangat merugikan para petani cabai khususnya. Namun kita harus tetap sabar, ya, berusaha dan berupaya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa usaha yang kita lakukan memang tidak selamanya bisa seperti apa yang kita rencanakan di awal, ya, disebabkan karena banyak tantangan dan cobaan yang mungkin kita hadapi dalam bercocok tanam ini. Ada masanya nanti mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun tanaman kita, ya, terserang seperti ini, maka kita harus bersabar dan terus semangat berusaha untuk lepas dari masalah-masalah, ya, atau hama-hama, penyakit-penyakit, apakah itu jamur, busuk batang, ya, tetap kita berupaya untuk mengendalikannya walaupun tidak bisa kembali maksimal seperti pertumbuhan di awal, ya, sahabat tani. Nah, tentunya mari kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin juga sahabat-sahabat tani yang lain sudah pernah mengalami hal yang seperti ini, maka mari kita memberikan masukan-masukan, dukungan, sehingga persoalan seperti ini, ya, bisa diatasi. Nah, ini sahabat tani, ya, kalau kita cabut akarnya seperti ini memang sudah membusuk, ya, batangnya hitam gosong, ya, tapi masih ada juga yang bertunas, ya, walaupun batangnya sebenarnya sudah busuk, ya, tapi masih mampu dia bertunas. Nah, sedangkan di yang lainnya ini, yang di sampingnya, ketika kita cabut seperti ini, ya, akarnya semua sudah membusuk, ya, terlihat ini jamur berwarna putih yang mengikat di batangnya itu, dan mungkin ini salah satu faktor, ya, hama yang merusak tanaman cabai kita ini.
pengendalian dari penanaman awal sudah maksimal sebenarnya kita lakukan. Namun ya seperti itu tadi ya, mudah-mudahan masih banyak juga nanti yang mampu bertahan, yang mengalami busuk batang seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertunas kembali lagi ya dari bawah, sehingga ada harapan kemungkinan bertumbuh subur, berkembang lagi, walaupun mungkin sedikit agak terlambat karena membesarkan tunas kembali. Ya, namun ya tetap kita semangat dalam merawatnya, ya, jangan justru malah membuat kita lemah, ya, sehingga semakin kita biarkan. Nah, ini tanaman cabai kita ini kemarin kita tanam sekitar 1000 batang. Yang terserang hama ini, apakah ini namanya layu fusarium, busuk batang, atau layu bakteri, ya, kita belum tahu pasti ya. Ada terkena serangan ini sekitar 100-an batang, tapi masih ada juga yang mampu bertahan, ya lebih banyak lagi sebenarnya. Maka semangat kita jangan kendor. Yang mati biarkanlah dia mati, ya, tidak usah kita sesali lagi karena usaha pengendaliannya sudah maksimal kita lakukan. Mudah-mudahan yang masih bertahan nanti bisa mengimbangi hasilnya, karena yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan lemah. Makanya ya, kepada kita semua sahabat-sahabat tani di mana saja pun berada, kami, ya saya tentunya bisa dikatakan masih pemula dalam menanam cabai ini, sangat mengharapkan sekali masukan-masukan dari sahabat tani di mana saja pun berada yang mungkin sudah pernah mengalami serangan hama seperti ini, sehingga nanti ke depan pada saat saya menanam kembali nanti sudah bisa mengendalikan, ya, supaya tanaman cabai tidak terserang kembali pada masa-masa yang akan datang. Jadi itu kawan-kawan sahabat tani di mana saja pun berada, dengan teknologi saat ini ya sangat mudah sekali kita berbagi pengalaman. Mari kita saling mendukung agar petani di Indonesia ini, ya, di Nusantara ini bisa sukses, berhasil, ya, mengatasi semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hama-hama yang menyerang tanaman-tanaman kita. Namun kita juga tidak lupa ya bahwa ketentuan Allah itu berlaku pada hamba-hambanya, ya, tentunya kita dalam hal ini jangan terlalu lemah, ya, patah semangat, mental kita menjadi rapuh disebabkan karena serangan penyakit atau serangan hama seperti ini, karena setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, tantangan, dan cobaan. Dan mungkin ini salah satu cobaan yang saya hadapi, atau mungkin disebabkan karena memang kekurangan ilmu dan pengalaman saya tentang bertani cabai. Maka sekali lagi tentunya kepada sahabat-sahabat tani di mana saja pun berada, ya, tolong dibantu, berikan masukan, ya, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, masalah-masalah pertanian seperti ini, khususnya dalam bertanam cabai, sehingga bisa dikendalikan minimal serangan-serangan hama yang lain, ya, apakah itu seperti tadi bisa dibilang layu atau busuk batang, bisa terselesaikan, sehingga hasil untuk menanam cabai pada masa-masa yang akan datang bisa lebih baik lagi,
lebih bagus lagi ya, dan mendatangkan hasil yang lebih banyak. Nah, itulah mungkin sahabat tani ya. Ini juga masih banyak cabenya bertahan walaupun ya ada ratusan batang yang tadinya terserang ya. Namun kalau hama-hama seperti kutu kebul, ya, ulat sepertinya tidak ada ya, karena terlihat dari cabenya yang masih bertahan ya, mulus, berbunga, berbuah, tidak ada kutu kebulnya ya, ulatnya juga tidak ada dari apa yang kita lihat ini ya. Tapi mungkin persoalannya ini hanya persoalan yang tentang busuk batang dan layu. Dan memang kondisi daerah kita, cuaca memang curah hujan sangat tinggi ya. Dan mungkin itu juga merupakan salah satu asbab bisa terjadi pembusukan akar karena tingginya curah hujan ya, kelembaban tanahnya juga sangat tinggi sehingga pH tanah itu turun sehingga jamur cepat berkembang. Nah, ini nampak ya, yang masih segar-segar. Kalau serangan kutu-kutu yang lain sepertinya tidak ada, bersih daunnya ya, berbunga, berbuah ya, karena memang sudah masa generatif ya. Mungkin sebentar lagi yang masih bertahan ini sudah bisa kita kutip buahnya, sedangkan yang sudah terserang penyakit ini ya kita biarkan saja ya, sampai kapan dia mampu bertahan. Kalau mungkin masih bisa bertunas, kita biarkan dia bertunas. Pokok induknya yang sudah busuk kita potong ya. Yang lainnya kita tetap semangat merawatnya. Mudah-mudahan ada hikmah yang diberikan oleh Allah sehingga kita tetap bisa mampu berusaha dengan maksimal. Oke sahabat tani, terima kasih. Salam petani dari